Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang materi integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Lina Muawana MPD selaku dosen yang telah membimbing dan mengarahkan kami pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum masuk kepada materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Sufyan Sauri, yang kedua yaitu Risma Aulia Hoirunisa, dan yang ketiga adalah Salma Faiza Sulha. Kompetensi dasar yang dipelajari pada materi kali ini yaitu 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Dan kompetensi 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Apa sih yang dipelajari pada bab kali ini? Jadi, yang dipelajari pada bab ini yang pertama yaitu pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. 2. Sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Dan yang terakhir yaitu penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Jadi di sini kami akan sedikit mengulas tentang materi integral tak tentu fungsi aljabar, meliputi pengertian integral tak tentu fungsi aljabar, sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar, di mana kita akan membahas sifat perkalian konstanta fungsi, sifat penjumlahan fungsi, dan sifat pengurangan fungsi. Yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Sejarah integral tak tentu fungsi aljabar. Dalam sejarah matematika, integral lebih dikenal sebagai antidiferensial atau antiturunan. Dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan. Baik integral ataupun diferensial, keduanya merupakan bagian dari ilmu kalkulus dalam matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan antidiferensial atau integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, atau lebih dikenal dengan Leibniz saja. Lambang integral seperti cacing berdiri dahulunya dikenal dengan notasi Leibniz, karena Leibniz lah yang memperkenalkan konsep integral dalam matematika. Lambang integral seperti ini diambil dari huruf pertama nama Leibniz, yaitu L. Namun, pada zaman dahulu orang menuliskan huruf L dalam bentuk yang indah. Sejak ilmu matematika berkembang dari abad sebelum Masehi sampai abad sesudah Masehi, juga sampai zaman sekarang atau zaman modern, ilmu tentang integral mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dari integral yang dikembangkan oleh Leibniz pada abad sesudah Masehi sampai integral yang dikembangkan oleh Hans Stock Kurzweil zaman modern sekarang ini. Menurut sejarahnya, orang yang tercatat pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes, seorang ahli matematika bangsa Yunani yang berasal dari Syracusa pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ia menggunakan ide untuk menghitung luas daerah lingkaran, daerah yang dibatasi parabola dan tali busur, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Integral sebagai antiturunan. Setiap hari, tentu saja kita sering melakukan aktivitas yang saling berkebalikan, seperti naik dan turun, maju dan mundur, menghirup udara dan mengembuskan udara, menarik dan mendorong pintu, dan sebagainya. Begitu pula dalam matematika, kita pasti mengenal operasi yang saling berkebalikan atau saling inverse, seperti pengurangan dengan penjumlahan, pembagian dengan perkalian, pemangkatan dengan penarikan akar, dan sebagainya.
Nah, kalian pernah mempelajari turunan dari sebuah fungsi? Lalu, operasi apakah yang merupakan kebalikan atau inverse dari turunan? Ya, itu adalah integral. Integral adalah operasi kebalikan dari turunan, atau integral merupakan antiturunan atau antidiferensial. Penjabaran lebih luasnya adalah sebuah konsep bentuk penjumlahan berkesinambungan dan bersama dengan inversnya. Integral sendiri dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Namun, yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Setelah membaca uraian di atas, tahukah kalian cara membaca kalimat integral? Jadi, integral dibaca seperti ini. Bisa kalian lihat pada kotak putih, jadi bisa dibaca integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap variabel x. Jadi begitu ya teman-teman cara membacanya. Notasi integral tak tentu. Integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap variabel x sama dengan f besar x plus c, di mana integral dx sama dengan lambang integral tak tentu f(x), yaitu fungsi integran, yaitu fungsi yang diintegralkan. F besar X adalah fungsi integral dan C adalah konstanta. Selanjutnya yaitu formula dasar integral tak tentu. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral tak tentu dari fungsi ax pangkat n terhadap variabel x sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c, di mana a adalah koefisien, x adalah variabel, n adalah pangkat atau derajat dari variabel, dan c adalah konstanta. Selanjutnya yaitu contoh. Contohnya yaitu integral tak tentu dari fungsi 4x pangkat 5 terhadap variabel x sama dengan 4 per 5 plus 1 kali x pangkat 5 plus 1 plus c sama dengan 4 per 6 x pangkat 6 plus c sama dengan 2 per 3 x pangkat 6 plus c. B. Sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Jika f dan g fungsi-fungsi yang diintegralkan dalam kurung fungsi integran dalam tutup kurung, maka sifat perkalian konstanta fungsi integral tak tentu turunan k titik f x dx sama dengan k integral tak tentu turunan f x dx. K itu konstanta, f dalam kurung x itu fungsi atau variabel. Contoh, tentukan integral tak tentu dari integral tak tentu turunan 3x pangkat 5 dx. Integral tak tentu 3x pangkat 5 dx sama dengan 3 integral tak tentu x pangkat 5 dx sama dengan 3 x pangkat 5 ditambah 1 per 5 plus 1 sama dengan 3 x pangkat 6 per 6 sama dengan 3 per 6 x pangkat 6 sama dengan setengah x pangkat 6 ditambah fungsi integral tak tentu f di dalam kurung x ditambah g di dalam kurung x dx sama dengan integral tak tentu f di dalam kurung x dx ditambah integral tak tentu g di dalam kurung x dx. Contoh, tentukan hasil dari pengintegralan integral tak tentu x pangkat 2 ditambah x pangkat 5 dx.
Integral tak tentu X pangkat 2 ditambah X pangkat 5 dx sama dengan integral tak tentu X pangkat 2 dx ditambah integral tak tentu X pangkat 5 dx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah X 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 6 per 6 sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 1 per 6 X pangkat 6 sifat pengurangan fungsi. Integral tak tentu F di dalam kurung X dikurangi G di dalam kurung X dx sama dengan integral tak tentu F di dalam kurung X dx dikurangi integral tak tentu G di dalam kurung X dx. Contoh, tentukan hasil dari pengintegralan tak tentu X pangkat 3 dikurangi X dx. Integral tak tentu X pangkat 3 dikurangi X dx sama dengan integral tak tentu X pangkat 3 dx dikurangi integral tak tentu X dx sama dengan X pangkat 3 plus ditambah 1 per 3 ditambah 1 dikurangi X pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurangi X pangkat 2 per 2 sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 dikurangi 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. C. Penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. A. Menentukan fungsi fx jika turunan fx dan fa diketahui. Dengan diketahui turunan fx dan fa, maka dapat ditentukan fx. Misalkan, turunan fx dan fa dari suatu fungsi diketahui, maka untuk menentukan fungsi asal fx dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Fx sama dengan integral tak tentu dari turunan fx dx, yang kemudian substitusikan x sama dengan a pada fx sehingga didapat nilai c. Dari persamaan asal atau fx dapat diketahui. Untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh, yaitu tentukan fx jika diketahui turunan fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x dan f1 sama dengan 2. Jawab, fx sama dengan integral tak tentu dari 3x kuadrat plus 4x dx, sehingga didapatkan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus c. Nilai dari f1 sama dengan 2 berarti nilai 1 tadi dimasukkan ke dalam nilai fx, sehingga 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 pangkat 2 plus c, sehingga dihasilkan c sama dengan min 1. Jadi terakhir fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 1. B. Menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgungnya dan melalui sebuah titik pada kurva. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx adalah M sama dengan dy per dx sama dengan turunan fx, atau juga dapat dipahami dengan gradien itu sama dengan turunan. Dengan mengingat hal ini, jika diketahui gradien garis singgung suatu kurva adalah M sama dengan V sama dengan turunan fx, maka persamaan kurvanya dapat ditentukan dengan y sama dengan integral tak tentu dari dy per dx atau y sama dengan integral tak tentu dari turunan fx dx. Agar lebih mudah memahami konsep tersebut, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung kurva adalah 6x kuadrat dan kurva tersebut melalui titik min 2,1. Gradien garis singgung kurva 6x kuadrat. Untuk menjawabnya yaitu kita peroleh dari persamaan kurva yang sebelumnya, yaitu kita gunakan y sama dengan integral tak tentu dari turunan fx dx, yaitu integral tak tentu dari 6x kuadrat dx. 6x kuadrat
di situ sebagai turunan. Jadi kita dapatkan integral tak tentu dari turunan 6x kuadrat dx yaitu 2x pangkat 3 plus c. Melalui titik min 2,1 berarti kita masukkan nilai X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 2X pangkat 3 plus C, yaitu didapatkan 1 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 plus C, sehingga C didapatkan nilai 17. Jadi persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 17. C. Menentukan persamaan gerak suatu benda. Menentukan persamaan gerak suatu benda menentukan jarak maksimum dengan maksimum. Kita masih ingat bahwa V sama dengan ds per dt sama dengan turunan pertama ft, dan A sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat sama dengan turunan kedua dari ft. Integral merupakan operasi inverse dari turunan. S sama dengan integral tak tentu dari V dt dan V sama dengan integral tak tentu dari A dt. S yaitu jarak yang ditempuh suatu benda, V kecepatan suatu benda, dan A percepatan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita perhatikan contoh sebagai berikut. Suatu benda pada saat T detik berkecepatan V sama dengan 2T min 3. Pada saat T sama dengan 2 detik, benda tersebut mempunyai jarak 4m. Tentukan jarak benda setelah benda bergerak selama 5 detik. Jawab. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita peroleh S sama dengan integral tak tentu dari V dt. S sama dengan integral tak tentu dari V diketahui 2T min 3 kita masukkan. Sehingga integral tak tentu dari 2T min 3 yaitu T kuadrat min 3T plus C. T nilainya min 2 dan S-nya nilainya min 4. Maka 4 sama dengan 2 kuadrat min 3 kali 2 plus C. Tinggal kita masukkan substitusi nilainya, sehingga C didapatkan 6. Jadi S sama dengan T kuadrat min 3 T plus 6. Untuk T sama dengan 5 didapat dari S sama dengan 5 kuadrat min 3 kali 5 plus 6 sama dengan 16 meter. Didapatkan dari mensubstitusikan nilai T sama dengan 5 ke persamaan. Setelah 5 detik, benda tersebut menempuh jarak 16 meter. Itulah kesimpulan akhirnya. Setelah belajar tentang integral tak tentu, mari kita mereview dengan mengerjakan contoh soal sebagai berikut. Tentukan hasil dari integral tak tentu 5 dx, yaitu integral tak tentu dari 5 dx sama dengan 5x plus c. 5x didapat dari mana? Didapat dari 5 pangkat, kan itu kan x-nya pangkat 0 kan, berarti x pangkat 0 ditambah 1 kan 1, terus pembagiannya juga tambah 1, 5 bagi 1 5 per x. Yang kedua, diketahui kecepatan suatu benda adalah T sama dengan 6T kuadrat min 8T, dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Rumus fungsi jarak T adalah, cara penyelesaiannya ialah T sama dengan 6T kuadrat min 8T. T sama dengan S sama dengan integral tak tentu dari V dt. Kemudian kita masukkan nilai integral tak tentu dari V, yaitu 6T kuadrat min 8T dt. Hasil integral tak tentu dari 6T kuadrat min 8T yaitu 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus C. Sehingga posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0 ialah 5 sama dengan, kita masukkan nilai T sama dengan 0. 5 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 min 4 kali 0 pangkat 2 plus C, sehingga dihasilkan nilai C sama dengan 5. Jadi persamaan fungsi jaraknya yaitu 2T pangkat 3 min T pangkat 2 plus 5. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, kami terima dengan senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.